Assalamualaikum, nama saya Amelia Putri dari kelas C 2C Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang AM. Mulai dari pengertian AM. AM secara bahasa adalah umum, sedangkan menurut istilah ialah lafal yang menunjukkan pada jumlah banyak dan satuan yang termasuk dalam definisinya dalam satu makna yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan satu makna yang berlaku, yaitu lafal yang tidak memuat arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut. Bahwa lafal am tersebut menunjukkan arti banyak dengan memakai satu ungkapan dan dalam keadaan yang sama. Ini terdapat sedikit perbedaan dengan istilah golongan Hanafiyah. Menurutnya, lafal am ialah suatu lafal yang mencakup arti secara menyeluruh. Lafal am ialah suatu lafal yang menunjukkan satu makna yang memuat seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Dalam mendefinisikan lafal am, terdapat perbedaan di kalangan ahli usul. Jika diteliti dalam perbedaan itu, tampak ada titik kesamaan dan perbedaannya dalam rumusannya saja karena berbeda dalam sudut pandangan. Ibnu Subki merumuskan definisi lafal yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan. Abu Hasan al-Basri yang diikuti beberapa ulama Syafi'i memberikan definisi mirip dengan yang di atas. Lafal yang meliputi semua pengertian yang patut baginya. Al-Syarkisi atau dari kalangan ulama Hanafi merumuskan definisi setiap lafal yang mengordinasikan sekelompok nama dalam bentuk lafaz atau makna. Adapun bentuk-bentuk lafaz yang mengandung arti am atau kata-kata yang menunjukkan makna umum seperti dalam Al-Quran banyak sekali, antara lain yaitu 1. Kata kulu atau tiap dan jami atau semua. Misalnya Quran Al-Imran ayat 185 yang artinya tiap diri atau jiwa akan merasakan mati. Quran surah Al-Imran ayat 185. 2. Yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Lafaz kulu dan jami'an di atas kedua-duanya mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas. Melihat bentuk lafaz di atas, dapat diambil bahwa lafaz yang menunjukkan arti umum ada 3 macam. Di antaranya adalah A. Lafaz umum yang dikehendaki keumumannya secara pasti, yaitu lafaz-lafaz umum yang disertai qarina atau tanda. Lafaz am yang tidak mungkin bisa ditaksis, yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata tanpa kecuali. B. Lafaz am yang dimaksud secara kati khusus, yaitu didampingi dengan qarina yang menghilangkan keumumannya dan menegaskan bahwa yang dimaksud dari lafaz itu adalah sebagian dari satuan-satuannya. Lafaz am yang bisa ditaksis karena ada dalil bukti yang menunjukkan kekhususannya. C. Lafaz am yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus seperti lafaz umum yang tidak ditemukan adanya tanda yang menunjukkan taksis. Jumhur al-ulama di antaranya Syafi'iyah berpendapat bahwa lafaz al-am itu zanni dalalatnya atas semua satuan-satuan yang di dalamnya. Demikian pula, lafaz al-am setelah ditaksis, sisa satuan-satuannya juga zanni dalalatnya, hingga terkenallah di kalangan mereka suatu kaidah usuliyat yang berbunyi, setiap dalil yang am harus ditaksis. Oleh karena itu, ketika lafaz am ditemukan, hendaklah berusaha dicarikan pentasisnya.
Atas dasar pendapat jumhur al-ulama tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa lafaz alam itu baik sebelum maupun sesudah ditaksis zani dalatnya. Berbeda dengan jumhur al-ulama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafaz alam itu qat'i dalalatnya selagi tidak ada dalil lain yang mentaksisnya atas satuan-satuannya, karena lafaz alam itu dimaksudkan oleh bahasa untuk menunjukkan atas semua satuan yang ada di dalamnya tanpa kecuali. Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, terlihat ada perbedaan. Bagi jumhur ulama, secara semula lafaz alam itu zani dalatnya. Oleh karena itu dapat ditaksis dengan dalil zani lainnya seperti khabar ahad atau qiyas. Sedangkan bagi ulama Hanafiyah, karena lafaz alam itu sejak semula qat'i dalalatnya, maka ia tidak dapat ditaksis kecuali dengan dalil qat'i. Oleh sebab itu, dalil zani seperti kabar ahad dan qiyas tidak dapat mentaksis lafaz am.